karena untuk dokumentasi sekolah. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umrihi waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terhormat Kepala SMP Insana Amanah, Ibu Sri Endah Pujiningrum, SSI yang hadir di tengah kita semuanya, semoga beliau sehat selalu. Dan kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Karyawan, wabil khusus Bapak Ibu orang tua siswa kelas 789 yang senantiasa semoga diberi kesehatan dan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya, untuk mengawal kegiatan kali ini yaitu kegiatan sosialisasi magang vokasi pada semester genap kali ini. Maka dari itu kita awali dengan membaca Ummul Quran, semoga acara ini berjalan dengan lancar dan tentunya membawa manfaat bagi anak-anak kita semuanya. Jadi ini ya, bersyafa'an Rasulillah. Sofiyadil Mas'ulah dan sebagainya sesuatu. Syaidalamul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Agenda kali ini yaitu nanti ada sambutan sekaligus pemaparan kegiatan vokasi dan persiapan magang. Insya Allah sudah dimulai pramagangnya hari Senin. Nanti kegiatannya selama minggu depan anak-anak seperti apa, nanti langsung disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Setelah Bapak Ibu mendengarkan penjelasan dari Ibu Kepala Sekolah tentang kegiatan magang, apabila ada hal-hal yang sekiranya kurang jelas ataupun kurang paham, bisa langsung ditanyakan pada pertemuan kali ini. Bisa lewat chat ataupun langsung open mic. Nah, nanti kami beri waktu juga. Namun untuk pertemuan kali ini, ketika ada penjelasan atau pemaparan, mohon untuk mikrofonnya dimatikan. Silakan menempati tempat duduk yang paling nyaman, hati yang paling nyaman, dengan teh hangat yang enak sekali. Boleh sarapan juga Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, langsung saja kita sambut Ibu Kepala Sekolah kita yang sudah tersenyum-senyum manis, Bu Sri Endah Pujiningrum untuk memaparkan sosialisasi kegiatan magang yang sangat kita tunggu-tunggu. Silakan Bu Endah. Mic-nya Bu Endah. Asik. Sudah. Terima kasih Pak Rama atas kesempatan yang diberikan. Bagaimana suara saya bisa terdengar Pak Rama dengan baik? Oke, sambut terdengar sangat merdu sekali. Terima kasih Pak Rama. Baik. Sebentar Pak Rama, bisakah saya dijadikan pin? Oh sudah. Baik. Sambut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Insan Amanah, kepada yang terhormat seluruh orang tua siswa SMP Insan Amanah yang pada hari ini, pada pagi hari ini berkenan meluangkan waktu untuk bisa mendengarkan pemaparan dari kami, matur nuwun sangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semuanya rahmat, taufik, dan hidayah. Salawat serta salam marilah kita selalu curahkan kehadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jalan gelap menuju jalan terang, yaitu agama Islam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Sehat semua, nggih? Alhamdulillah. Liburannya sudah selesai ya. Alhamdulillah anak-anak mulai minggu ini sudah masuk dan wajahnya sudah ceria-ceria dan semangat. Dan bismillah, semoga di semester 2 ini anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehat, semangat terus dalam sekolah, dan lancar sampai dengan akhir semester 2 ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal hari ini yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, sebelumnya kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh orang tua siswa SMP Insan Amanah yang telah mendukung. Di tahun 2023 kemarin kami sudah mengantongi akreditasi A. Terima kasih atas kerja keras seluruh pihak, baik dari sekolah maupun Bapak Ibu semuanya yang tidak lelah-lelah dalam membantu kami dalam bidang material maupun non-material. Semoga dengan awal akreditasi yang baik ini akan membawa dampak yang lebih baik lagi bagi perkembangan SMP Insan Amanah. Yang kedua, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan di semester 2 ini ada gawe baru yang kemarin sudah kami sosialisasikan waktu jenengan hadir untuk mengikuti penerimaan rapot semester 1 bahwa kami akan mengadakan Gebyar Kreasi Anak Bangsa
yang mana gawe ini kerjasama sekolah dengan OSIS SMP Insan Amanah. Jadi kami melibatkan anak-anak Bapak Ibu nanti untuk kegiatan ini. Dari segi kepanitiaan maupun nanti teknis dan lain sebagainya, kami akan berkolaborasi, kami akan belajar bersama dengan anak-anak untuk mengelola kegiatan ini sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sekalian, di bulan Januari ini kami informasikan juga kami akan mengadakan kegiatan penerimaan peserta didik baru, Bapak Ibu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang akan menyekolahkan adik-adik yang sekarang sedang duduk di kelas 6, insya Allah untuk PPDB akan kami buka tanggal 20 Januari. Dan insya Allah akan kami lakukan mulai minggu depan untuk sosialisasi proses pendaftarannya seperti apa. Insya Allah di semester 2 ini Bapak Ibu, kita akan banyak sekali kegiatan dan kegiatan-kegiatan akan kami informasikan melalui surat atau mungkin melalui pertemuan baik itu secara virtual maupun secara langsung. Jadi kami memohon izin Bapak Ibu nanti suatu saat jika kami memerlukan Bapak Ibu untuk kami undang ke sekolah, mohon berkenan datang. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan terkait sambutan awal sebelum masuk ke program vokasi SMP Insan Amanah. Mohon izin share screen Pak Rama. Monggo Bu, langsung saja. Ya, sampun terlihat. Iya. Baik Bapak Ibu, khususnya bagi Bapak Ibu, Ayah Bunda yang saat ini putra-putrinya berada di kelas 7, mungkin akan bertanya-tanya, apa sih sebenarnya kegiatan vokasi, di dalamnya anak-anak itu diapakan, dan nanti tujuannya itu seperti apa. Nah, oleh karena itu hari ini kami akan memperkenalkan kembali tentang salah satu program unggulan kami, yaitu kegiatan vokasi. Mungkin bagi Ayah Bunda atau Bapak Ibu yang putra-putrinya sudah di kelas 8 dan kelas 9, kegiatan vokasi atau bahkan magang vokasi menjadi hal yang tidak asing lagi. Karena Ananda sudah mengalami kegiatan tersebut selama 1 tahun atau 2 tahun bagi yang sekarang sudah kelas 9 dan kelas 8. Baik Bapak Ibu, kami mengingatkan kembali bahwa sebenarnya kegiatan vokasi ini kami gagas sejak awal berdirinya SMP Insan Amanah 4 tahun yang lalu. Kami yang tergabung dalam tim pengembang SMP Insan Amanah yang pada waktu itu dikoordinatori oleh Bu Dini selaku koordinator, kemudian ada saya, Pak Rama, Pak Iqbal, dan beberapa Bapak Ibu guru dari SD Insan Amanah diberikan kesempatan oleh yayasan untuk mengembangkan Insan Amanah ini menjadi sebuah sekolah tidak hanya jenjangnya tingkat sekolah dasar, namun jenjangnya bertingkat satu tingkat lebih tinggi yaitu jenjang menengah pertama. Pada saat itu Bapak Ibu kami memetakan bahwa tentunya untuk jenjang SMP ini akan berbeda kondisinya. Anak-anaknya dari SD ke SMP. Oleh karena itu kami melakukan ya penelitian kecil-kecilan Bapak Ibu, apa saja karakteristik dari remaja yang menginjak masa SMP, kemudian kebutuhannya apa saja, terus kemudian kami ini nanti selama 3 tahun ini menggembleng anak-anak itu goalnya seperti apa. Nah, oleh karena itu hari ini kami akan menyajikan tentang sebenarnya apa sih kegiatan vokasi itu. Baik, yang pertama tentang latar belakang kegiatan vokasi ini Bapak Ibu, bahwa siswa pada usia remaja itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam 3 hal, yaitu fisik, kognitif, dan psikososial. Insya Allah untuk fisik, kognitif, dan psikososial ini kami wadahi dalam seluruh program yang sudah dikembangkan oleh SMP Insan Amanah. Nah, untuk program vokasi sendiri, mengapa fisik, kognitif, dan psikososial sangat kami pertimbangkan? Karena nantinya vokasi ini akan menjadi wadah yang nyaman ketika anak-anak itu secara fisik sudah berubah menjadi lebih besar, menjadi lebih tinggi. Secara kognitif mereka memiliki kemampuan berpikir yang satu tingkat lebih berkembang dibandingkan ketika di SD kemarin. Dan secara psikososial anak-anak pada usia remaja ini sudah mulai pengen
berdiskusi, pengen menunjukkan dirinya, kemudian bergaul dalam skala yang lingkup kecil. Nah, itu sudah ditunjukkan Bapak Ibu. Nah, ini kami akomodir dalam kegiatan vokasi ini. Selain itu, kegiatan vokasi ini sebenarnya sudah kita gali sejak awal dari Ananda masuk di SMP Insan Amanah. Bapak Ibu masih ingat ketika Ananda masuk di SMP Insan Amanah, ada yang namanya tes psikologi atau psikologi tes. Nah, di situ Ananda akan diukur, akan dipetakan minat bakatnya seperti apa. Nah, dalam bidang vokasi ini kami memilih ada 6 pilihan seperti yang sekarang sudah dipilih Ananda. Ada teknopreneurship, tata boga, elektronika, desain grafis, jurnalistik, dan satu lagi adalah fotografi dan videografi. Nah, itu dipilih oleh anak-anak berdasarkan dia minatnya di mana, bakatnya seperti apa. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu anak-anak seiring berkembangnya waktu setelah bergabung di SMP Insan Amanah, kami selaku pihak sekolah menggali lebih dalam dan memantau serta memantik agar bakat dan minat ini berkembang sehingga soft skill dan hard skill-nya anak-anak berkembang lebih baik. Selain itu, untuk vokasi ini Bapak Ibu merupakan salah satu cara, salah satu alternatif sekolah untuk melatih keterampilan anak-anak dalam menyiapkan keterampilan abad 21. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ada 6 keterampilan yang kita latihkan selama anak-anak mengikuti program vokasi ini. Yang pertama adalah karakter. Kita akan membangun karakter anak-anak melalui kegiatan sehari-hari maupun dalam kegiatan magang nanti. Kemudian kewarganegaraan, berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, serta komunikasi. Kita akan membelajarkan anak-anak dalam skup kegiatan vokasi ini. Kemudian yang terpenting anak-anak kita siapkan untuk menjadi generasi dalam rangka menyambut revolusi industri 5.0 yang tentunya nantinya akan berbeda dengan kondisi yang sekarang. Itu Bapak Ibu tentang sekilas kegiatan vokasi atau program vokasi di SMP Insan Amanah sebagai salah satu program unggulan kami. Selanjutnya, kegiatan vokasi ini terbagi atas beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan rutin yang jenengan bisa lihat di jadwal, terjadwal secara rutin, setiap minggu ada jadwalnya, kelas 7, kelas 8, kelas 9 terpisah. Nah, di dalam kegiatan reguler tersebut, anak-anak belajar baik secara teori maupun praktik dari muatan kurikulum yang sudah kita canangkan. Jadi anak-anak yang sudah memilih vokasi sesuai dengan bidang minatnya, kita arahkan, kita kelompokkan di dalam kelas-kelas kecil, di dalamnya mereka belajar, kemudian praktik, kemudian kita juga mendatangkan narasumber Bapak Ibu, agar anak-anak memiliki wawasan yang lebih banyak. Nah, satu lagi Bapak Ibu adalah kegiatan magang. Nah, kegiatan magang ini kita laksanakan setiap 1 semester sekali. Nah, sebenarnya untuk pelaksanaan yang insya Allah akan dilaksanakan minggu depan, itu adalah pelaksanaan kegiatan vokasi untuk semester ganjil kemarin. Karena persiapan-persiapan dan kemarin berdasarkan kesepakatan bersama dengan pihak pihak dari industri maupun instansi untuk pelaksanaannya baru bisa dilaksanakan tanggal 9 sampai dengan 11 Januari. Nah, Bapak Ibu, sebelum ke kegiatan magang, bahwa seluruh kegiatan vokasi itu merupakan kegiatan berbayar Bapak Ibu, dan biaya tersebut sudah jenengan tunaikan melalui melalui biaya kegiatan yang sudah jenengan tunaikan setiap bulan. Jadi untuk kegiatan magang itu tidak dipungut biaya apapun. Baik, untuk selanjutnya, tujuan dari magang vokasi ini yang pertama adalah menanamkan karakter terkait kompetensi sosial, emosional, kerjasama tim, keberanian menyampaikan ide atau gagasan, disiplin, mandiri, dan percaya diri. Nah, kemudian yang kedua, memberikan pengalaman nyata bagi siswa Bapak Ibu. Saya sudah punya minat ini, saya sudah punya bakat ini, nanti akan dibawa kemana ya masa depannya, di masa yang akan datang. Nah, anak-anak akan kita perkenalkan.
Kemudian memadukan antara teori yang sudah didapat di kelas dengan praktik yang sudah didapatkan dengan kondisi nyata nanti ketika anak-anak magang. Kemudian melatih soft skill dan hard skill, memperkaya wawasan karir untuk menstimulus minat dan bakat mereka. Kemudian mengenalkan potensi lokal, produk dalam negeri. Insya Allah beberapa UMKM sudah kami gandeng untuk mendukung kegiatan magang vokasi yang insya Allah akan dilaksanakan minggu depan. Untuk berikutnya adalah konsep dasar magang. Konsep dasar magang ini mengikuti proses alami, jadi yang namanya magang ini beda dengan magang kakak-kakak yang ada di SMK, nggih. Karena kalau kakak-kakak di SMK itu namanya prakerin atau praktek kerja industri, dan biasanya lama, 2-3 bulan. Nah, sedangkan anak-anak ini tidak lama durasinya. Mereka mengikuti proses alami sesuai pengetahuan dan keterampilan siswa. Jadi kita sesuaikan dengan materi yang sudah didapat di kelas dan keterampilan yang sudah dimiliki siswa. Kemudian durasi waktu juga disesuaikan dengan kebutuhan belajar. Insya Allah tidak lama, kemarin rencananya durasinya 7:30 sampai jam 12. Ada juga yang durasinya itu mulai jam 9 sampai dengan jam 13. Kita menyesuaikan dengan instansi atau tempat magang, takutnya beliau atau tempat magang yang kita kita kerjasama tersebut memiliki aturan-aturan yang memang tidak sama. Oleh karena itu nanti ketika ada surat pemberitahuan itu jadwal masuk dan jadwal kepulangan anak-anak ini berbeda karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan menyesuaikan dengan tempat di mana magang itu berada. Kemudian grup kecil Bapak Ibu, kita tidak melibatkan banyak orang, artinya bahwa anak-anak itu skupnya kecil, nanti anak-anak dalam vokasi itu sesuai dengan kelompoknya, kemudian juga dari industri maupun UMKM yang kita gandeng juga bukan skup yang besar. Kemudian yang berikutnya, tema sesuai dengan vokasi yang dipilih, jadi sudah kita kelompokkan kelas 7 sampai dengan kelas 9 sesuai dengan vokasinya masing-masing. Siswa mengenal proses, manajemen proses, kemudian mencari ilmu dan keterampilan dengan harapan anak-anak bisa berkontribusi dengan apa yang didapatkan. Bapak Ibu, anak-anak ini sudah banyak pengetahuan yang didapat selama kemarin 1 semester. Kemudian kita aplikasikan, harapannya nanti anak-anak bisa mengembangkan apa yang didapatkan minggu depan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah kita buktikan, beberapa anak-anak alumni maupun yang sekarang kelas 9 itu sudah punya toko online, sudah bisa mandiri ketika setelah mengikuti kegiatan magang. Mereka benar-benar memakai ilmu yang diberikan pada saat magang maupun pada saat pembelajaran vokasi itu sehingga berdampak dan bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, alur kegiatan magang ini kita punya sistem bahwa kegiatan magang itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pramagang. Jadi kegiatan pramagang ini sebenarnya sudah kita siapkan 2-3 bulan yang lalu Bapak Ibu. Kami panitia yang kali ini diketuai oleh Bu Vita dan teman-teman menyiapkan, memetakan kebutuhan tempat magang yang sesuai dengan anak-anak. Kami tidak main-main Bapak Ibu ketika menentukan sebuah tempat itu layak atau tidak digunakan untuk magangnya anak-anak. Sehingga kami butuh proses yang lama untuk mencari mana yang pas dan mana yang kurang pas. Jadi kegiatan pramagang diawali dengan sosialisasi, kemudian ada penentuan lokasi dan bimbingan. Kemudian lanjut dengan kegiatan magang. Kegiatan magang itu sendiri adalah kegiatan magang, kemudian ada bimbingan dan supervisi Bapak Ibu. Jadi supervisi ini adalah penilaian pada anak-anak, bagaimana sikap mereka, bagaimana ketika mereka mengikuti kegiatan magang, apakah sudah sesuai dengan harapan kami atau mungkin ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Yang terakhir adalah pasca magang, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah magang. Nah, apa saja? Ada bimbingan, kemudian laporan. Jadi anak-anak nanti membuat laporan Bapak Ibu, baik tertulis maupun lisan. Jadi nanti anak-anak akan kami beri kesempatan untuk presentasi, untuk bercerita di depan teman-temannya, pengalaman baru apa yang mereka dapatkan selama magang kemarin. Baik Bapak Ibu, selama ini kami bekerja sama dengan banyak instansi sebagai tempat magangnya anak-anak, dan alhamdulillah selama kami bekerja sama kegiatan magang bisa berjalan dengan baik. Adapun tempat magang yang akan digunakan anak-anak,
melibatkan industri kecil kreatif yang sedang berkembang. Kemudian ada instansi juga dan akademisi. Terus durasi tidak lama dan melibatkan sedikit orang, tempat yang nyaman untuk belajar, dan memenuhi standar perjanjian kerjasama dengan sekolah. Jadi kami membuat semacam perjanjian kerjasama Bapak Ibu terkait persiapan magang, yang mana di dalamnya salah satunya adalah bahwa di tempat tersebut anak-anak bisa nyaman dan bisa mendapatkan ilmu sesuai dengan harapan, seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya akan memutar tayangan kegiatan magang tahun lalu. Barangkali Bapak Ibu, khususnya ayah bunda Ananda kelas 7 belum pernah atau belum punya bayangan. Bagi ayah bunda yang merupakan orang tua kelas 8 dan 9, bisa kita gunakan sebagai sarana untuk mengingat kembali. Suaranya apakah bisa terdengar Pak Rama? Masih belum, Bu. Tidak ada suaranya, Bu. Sebentar. Sebentar. Bentar Bapak Ibu. Bu. Aku share lagi.
Baik Bapak Ibu, itu tadi pengalaman belajar anak-anak tahun kemarin terkait kegiatan magang. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan untuk minggu depan, kami akan sampaikan beberapa profil tempat magang yang akan digunakan anak-anak selama hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Yang pertama adalah Prodi S1 Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Malang. Nah, kami menjalin kerjasama kembali dengan DKV UM, karena memang DKV ini sudah sesuai dengan kurikulum vokasi kami yang kebetulan untuk desain grafis. Jadi salah satu target lulusan dari DKV Malang ini adalah mencetak desainer, kreatif planner, dan peneliti. Nanti anak-anak akan banyak belajar di sana terkait dengan cita-cita, terkait dengan passion, terkait bakat minat yang bisa dikembangkan, sehingga anak-anak bisa lebih siap, lebih bisa memiliki banyak wawasan terkait apa yang sudah didapatkan selama ini. Kemudian yang berikutnya adalah Let's Play Indonesia, Bapak Ibu. Let's Play Indonesia ini merupakan lembaga pendidikan yang menggunakan metode pembelajaran berbasis permainan atau board game dalam mempelajari ide dan pengetahuan baru dengan menggunakan board game sebagai media pembelajaran. Jadi siswa desain grafis akan kami ajak untuk bisa belajar bersama dengan Let's Play Indonesia. Nah, Bapak Ibu, Let's Play Indonesia ini merupakan industri kreatif yang bergerak di bidang edukasi di Kota Malang. Ini merupakan salah satu startup kreatif yang ada di Kota Malang, Bapak Ibu. Jadi anak-anak akan mengenal ini ya istilahnya startup lokal yang ada di Kota Malang. Salah satunya adalah Let's Play Indonesia. Dan Let's Play Indonesia ini cukup cukup begitu banyak ininya game-game yang sudah dihasilkan, ada sekitar 100 varian game yang bertema produk, keuangan, pengembangan skill, dan lain sebagainya. Kemudian untuk desain grafis kelas 9, kami menggandeng Sekolah Tinggi Teknik Multimedia Internasional Malang atau STT Multimedia Internasional. Nah, yang mana di STT Multimedia Internasional Malang ini mengembangkan pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi, seperti apa yang sudah dipelajari oleh kakak di kelas 9 yang mengambil vokasi desain grafis. Anak-anak akan belajar mempraktikkan apa yang sudah didapatkan di sekolah untuk nanti bisa diperdalam lagi selama mengikuti magang. Yang berikutnya adalah Teknik Elektro ITN Malang. Nanti untuk vokasi elektro kelas 7 dan 9. Kami bekerja sama dengan Teknik Elektro dalam bidang dalam bidang pengembangan kurikulum elektro, khususnya untuk vokasi elektro anak-anak. Jadi insya Allah nanti kelas 7 dan 9 akan belajar bersama kakak-kakak dan Bapak Ibu dosen yang ada di Teknik Elektro Malang. Selanjutnya adalah PT Teknoklub Indonesia. PT Teknoklub Indonesia ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang servis, suplai, kalibrasi, dan pemeliharaan peralatan laboratorium, Bapak Ibu. Kami bekerja sama dengan PT Teknoklub Indonesia ini untuk kali kedua. Anak-anak yang mengambil vokasi elektro kelas 8, nanti kegiatan magangnya bekerjasama dengan PT Teknoklub Indonesia. Selanjutnya, kita beralih untuk vokasi fotografi dan videografi. Fotografi dan videografi nanti untuk kelas 7 tempat magangnya di Let's Story Creative Studio. Insya Allah ini sudah beberapa kali kami menjalin kerjasama dengan Let's Story ini. Dan sebagai salah satu usaha jasa yang bergerak di bidang fotografi dan videografi, Let's Story Creative ini cukup kreatif dan cukup banyak followersnya, pengikutnya, kemudian melayani event-event yang mana nanti anak-anak akan belajar bagaimana cara mengambil gambar yang bagus, seperti apa teknik-teknik yang harus digunakan. Dan di Let's Story ini telah menangani berbagai event umum, wisuda, pernikahan, dan lain sebagainya. Kemudian ada
BTTR itu juga salah satu usaha jasa yang bergerak di bidang fotografi dan videografi. Nanti untuk kakak-kakak kelas 8 akan diisi materinya oleh BTTR. Nah, kemudian ada juga Look-in Studio. Look-in Studio juga hampir sama. Nah, ini kita gandeng untuk mendampingi anak-anak vokasi fotografi videografi. Untuk selanjutnya, minggu depan, anak-anak yang mengikuti vokasi jurnalistik akan mengikuti kegiatan magang di Radio Republik Indonesia. Nah, anak-anak akan belajar di sana tentang berbagai hal, salah satunya dengan teknik pemberitaan, membaca berita, kemudian mengolah informasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk Segini Malang ini adalah kerjasama kami untuk anak-anak yang mengikuti vokasi Tata Boga. Insya Allah nanti untuk Tata Boga kelas 7 akan bekerja sama dengan Segini Malang untuk belajar memasak, menyajikan sehingga makanan yang disajikan yang sudah diolah itu layak untuk bisa dijual. Nah, untuk kakak-kakak kelas 8 yang mengikuti vokasi Tata Boga akan mengikuti magang di Seven Chicken. Nah, mungkin jenengan juga sudah familiar, ya. Nah, Seven Chicken ini sangat digemari oleh anak-anak dan anak-anak senang selama mengikuti proses di sana. Ini berdasarkan pengalaman siswa-siswa yang sudah melaksanakan magang di sana. Kemudian SMK Negeri 3 Malang, khususnya jurusan Tata Boga, kami bekerja sama dengan SMK Negeri Malang tersebut untuk vokasi Tata Boga kelas 9. Nanti anak-anak akan belajar di sana, selain mengenal seperti apa pendidikan di jenjang SMK, anak-anak juga akan belajar bersama, memasak, kemudian berkolaborasi dengan kakak-kakak di SMK Negeri 3, khususnya jurusan Tata Boga. Untuk siswa yang memilih Technopreneurship kelas 7, nanti tempat magangnya kita bekerjasama dengan Kala Floris by Asti. Nah, Kala Floris by Asti ini merupakan UMKM bergenre industri kreatif bergerak di bidang jasa dan produk, menjual berbagai macam rangkaian bunga segar dalam bentuk potong, buket, maupun snack buket, kemudian gift box, dan hampers. Insya Allah beberapa waktu yang lalu kami juga sempat bekerja sama dan akan kami tindak lanjuti untuk tahun ini. Anak-anak belajar, selain belajar merangkai, anak-anak juga diajari bagaimana mengambil foto produk sehingga produk ini layak jual dan bisa diminati oleh konsumen. Kemudian yang berikutnya untuk kakak Technopreneurship kelas 8, nanti akan mengikuti magang di Jinawi ID. Jinawi ID ini merupakan usaha yang menyediakan produk kecantikan dengan kualitas tinggi, berstandar halal, bahan aman, dan proses produksi ramah lingkungan. Anak-anak nanti akan belajar banyak di Jinawi ini. Selain membuat produk, anak-anak juga akan mengenal proses bagaimana sebuah bahan, sebuah produk ini bisa mendapatkan sertifikat halal. Anak-anak akan belajar di sana. Kemudian yang berikutnya, Via Noel Decoupage Art. Nah, ini kami bekerja sama dengan Via Noel untuk kakak-kakak Technopreneurship kelas 9. Nah, Via Noel sendiri ini merupakan UMKM yang cukup terkenal di bidang kerajinan, khususnya decoupage, Bapak Ibu. Nanti anak-anak akan mengenal apa sih kerajinan decoupage, kelebihannya seperti apa, bagaimana cara membuatnya, nah, bagaimana cara memasarkannya. Nah, nanti anak-anak akan belajar di tempat tersebut. Nah, salah satu kearifan lokal yang dikembangkan di Via Noel Decoupage ini adalah mengembangkan motif topeng. Nanti anak-anak juga akan belajar hal tersebut. Nah, ini Bapak Ibu foto-foto semester kemarin anak-anak yang sudah mengikuti magang. Insya Allah anak-anak senang sekali belajar bersama dengan ini ya Bapak Ibu guru baru maupun bertemu dengan lingkungan baru. Baik Bapak Ibu, setelah anak-anak mengikuti kegiatan magang, anak-anak memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas baik tertulis maupun lisan. Yang pertama adalah jurnal, di mana di dalam jurnal itu ada laporan hasil magang dan anak-anak akan membuat dokumentasi. Setelah menyelesaikan tugas tertulis, anak-anak akan
membuat ini ya, slide presentasi maupun video terkait apa yang sudah dilakukan selama magang. Nanti anak-anak kami beri kesempatan untuk menceritakan kembali, untuk presentasi kepada teman-temannya di dalam kelas agar anak-anak bisa menambah wawasan ilmu yang sudah didapatkan. Kemudian kita juga beri kesempatan anak untuk bertanya sehingga akan mengalir diskusi sehingga akan ada pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa didapatkan oleh anak. Baik Bapak Ibu, insya Allah hari ini kami akan mengeluarkan edaran terkait kegiatan magang. Nah, edarannya hari ini akan kami share dalam bentuk file PDF dan insya Allah hari Senin nanti akan kami sampaikan dalam bentuk fisik kepada anak-anak. Untuk tata tertib selama mengikuti kegiatan magang, siswa diantar dan dijemput sesuai jadwal di tempat magang yang sudah ditentukan. Anak-anak sudah sarapan ya. Nanti ketika anak-anak sudah berada di lokasi, insya Allah Bapak Ibu guru pendamping dan pembina akan mendampingi Ananda. Kemudian untuk jadwal seragam sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan atau mengikuti jadwal seragam seperti biasanya. Berikutnya adalah perlengkapan magang, ada perlengkapan alat tulis, kemudian khusus untuk siswa yang mengikuti vokasi tata boga wajib membawa apron supaya bajunya tidak kotor. Kemudian membawa makanan ringan, minuman untuk diminum sendiri, dan tisu. Bapak Ibu, selama mengikuti kegiatan magang minggu depan, anak-anak tetap akan mendapatkan makan siang dari sekolah. Dari sekolah nanti akan mengirim ke tempat-tempat magangnya anak-anak selama hari Selasa sampai dengan hari Kamis. Kemudian anak-anak diperkenankan membawa HP, namun dengan kontrol maupun dengan ini ya, dengan pengkondisian masing-masing, dengan anak-anak bertanggung jawab keamanan pada HP-nya masing-masing. Diperkenankan membawa uang saku, dan ini penting Bapak Ibu membawa perlengkapan sholat. Jadi insya Allah kami kondisikan untuk tempat-tempat tidak jauh dari masjid, jadi anak-anak sebelum pulang sudah kami kondisikan, sudah sholat zuhur. Kemudian siswa bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan, kenyamanan selama mengikuti kegiatan magang. Baik Bapak Ibu, berikut kami sampaikan edaran tentang jenis vokasi, kemudian waktu, tempat magang, lokasi, profil, nama pendamping, dan nama anggota atau nama siswa yang memilih vokasi tersebut. Mohon Bapak Ibu bisa cek nggih, barangkali ada nama yang belum ada atau mungkin ada yang double atau mungkin ada nama-nama yang belum kami cantumkan. Baik, untuk desain grafis kelas 7, lokasinya adalah di UM atau Universitas Negeri Malang, di Prodi S1 Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Malang. Untuk jam kehadirannya jam 7.30 sampai dengan jam 12. Nanti sebagai pendamping ada Bu Endah Sulistiawati selaku pembina vokasi desain grafis kelas 7 dan Ibu Kurnia. Nah, nanti akan mendampingi anak-anak. Ini anggotanya ada 12 siswa. Kemudian desain grafis kelas 8 di Let's Play Indonesia yang tadi saya ceritakan. Ini mulainya agak siang di Bapak Ibu, namun sebelum jam 8.30 anak-anak sudah di lokasi. Nah, Let's Play Indonesia sendiri ketika menjalin kerjasama dengan kami, dari perwakilan Let's Play Indonesia memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bisa belajar lebih banyak. Sehingga khusus untuk desain grafis kelas 8, nanti ada 3 lokasi di 3 hari, jadi yang berbeda. Jadi pada hari Selasa itu lokasinya di Jalan Simpang Borobudur, di base camp-nya Let's Play Indonesia. Kemudian tanggal 10 Januari itu di MCC, Bapak Ibu. Kemudian pada tanggal 11 Januari ini di kawasan ekonomi khusus KEK di Singosari, di daerah Singosari. Seperti itu. Nah, untuk jumlah anggotanya ada 14, nanti pendampingnya ada Bu Endah dan Bu Safina dari sekolah. Selanjutnya, desain grafis kelas 9 di STT Multimedia Internasional Malang, masuknya jam 7.30 sampai dengan jam 12. Lokasinya di Candi Panggung, Bapak Ibu, di RRI itu, terus nggih. Kemudian untuk pendampingnya Bapak Aroma Legendaris dan Bu Sinta. Jadi ada 14 kakak-kakak kelas 9 nanti yang akan mengikuti magang di tempat tersebut. Selanjutnya elektronika kelas
7 dan kelas 9 di ITN Malang jam 7.30 sampai dengan jam 12. Nanti untuk pendampingnya adalah Bapak Muhammad Rian Ferdian. Sedangkan untuk elektronika kelas 8 di PT Teknoklub Indonesia di Jalan Dwiga Regensi Bapak Ibu di daerah Sudimoro. Nanti akan kami share ya Google Map-nya supaya Bapak Ibu tidak bingung. Kemudian pendampingnya adalah Ibu Miftah Olivia dan anggotanya ada 7 anak. Selanjutnya adalah fotografi videografi kelas 7. Kita kerjasama dengan Let's Story Creative Studio. Karena di Let's Story sendiri bukannya agak siang, anak-anak masuknya jam 8.30 dan jam kepulangannya jam 13, Bapak Ibu. Ini lokasinya di Jalan Ikan Tombro, Tengah Sawah, Tunjung Sekar. Pendampingnya Bu Putri dan anggotanya ada 18 anak, cukup banyak. Kemudian fotografi videografi kelas 8. Nah, ini juga agak siang mulainya, jam 9 sampai dengan jam 13, bekerja sama dengan RBTTR. Nah, lokasinya Bapak Ibu di Jalan Simpang Ijen. Monggo nanti insya Allah Google Map-nya akan kami share. Anggotanya ada 12. Nah, pendampingnya ada Kak Lia. Nanti ada juga Bapak Ibu guru dari sekolah yang akan mendampingi anak-anak. Kemudian fotografi videografi kelas 9 jam 3 sampai jam 9 sampai jam 13 kerjasama dengan Lookin Studio, tempatnya sama dengan kakak kelas 8 di EJSC di Jalan Simpang Ijen. Pendampingnya Pak Galang dan anggotanya ada 11. Untuk jurnalistik kelas 8 dan kelas 9 di RRI, alamatnya di Jalan Candi Panggung, pendampingnya Bu Amana, ada 5 anak anggotanya. Kemudian tata boga kelas 7, masuknya jam 8 sampai jam 12.30. Kemudian kerjasama dengan Segini Malang, tempatnya di Malang Creative Center, lantai 3 Food Lab. Kemudian pendampingnya adalah Bu Rida dan anggotanya ada 6 anak. Untuk vokasi tata boga, ini berdasarkan evaluasi dari pemilik, kemudian kami mengikuti aturan Bapak Ibu karena memang di Seven Chicken itu kondisinya supaya tidak mengganggu proses jual beli atau proses pemesanan, maka dibagi menjadi 2 sesi Bapak Ibu. Jadi nanti kita bagi 2 sesi, ada sesi 1 dan sesi 2. Ini sudah ada pemilahan kelompoknya. Kemudian tata boga kelas 9, ini agak siang masuknya setengah 10, namun sampai sore jam 15.30. Nah, anak-anak ini akan mengikuti kegiatan di SMK Negeri 3 Malang, Jalan Surabaya nomor 1 Gading Kasri. Nah, anggotanya ada 9. Kemudian teknopreneurship kelas 7, jam 8 sampai 12, tempat magangnya di Malang MCC, nggih, di MCC, namun kerjasama dengan Kala Floris. Nah, ini untuk pendampingnya ada Bu Fida, anggotanya ada 12. Kemudian yang berikutnya adalah teknopreneurship kelas 8, juga dimulai jam 8 sampai jam 12. Nah, kerjasamanya dengan Jinawi ID. Nah, ini alamatnya di daerah ini Sawo Jajar, Bapak Ibu. Jalan Terusan Danau Paniai H7B6. Kemudian pendampingnya adalah Pak Ino, ada 10 anak. Nanti Pak Ino didampingi dengan Bu Vita, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah teknopreneurship kelas 9. Teknopreneurship kelas 9 ini juga atas permintaan dari owner bahwa dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi 1 dan sesi 2. Tempat magangnya namanya Vianoil de Kopech, lokasinya di Jalan Sumbersari Gang 2. Pendampingnya Bu Rizky, nanti ada sesi 1 dan sesi 2. Itu Bapak Ibu, nanti akan kami share ke Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri bahwa apa yang akan dialami anak-anak sesuai dengan filosofi pendidikan yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Jadi sekolah sudah mewadahi dalam bentuk menuntun, mengarahkan anak-anak untuk belajar budi pekerti, dan sekolah juga memfasilitasi bahwa anak-anak nanti selama belajar magang itu sudah mengikuti kodrat alam dan kodrat zamannya. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu, kami mohon saran dan juga mohon dukungan. Semoga kegiatan magang minggu depan bisa berjalan lancar. Setelah ini akan kami berikan kesempatan Bapak Ibu untuk memberikan saran, masukan, atau pertanyaan. Saya akhiri, atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu warahmatullahi Enda atas pemaparannya. Baiklah Bapak Ibu, wabarakatuh. demikianlah pemaparan yang cukup lengkap dari Bu Enda tentang magang vokasi yang dimulai minggu depan. Bagi Bapak Ibu ada hal-hal yang kurang bisa dimengerti atau hal yang ingin ditanyakan, silahkan kami buka pertanyaan. Bisa open mic langsung atau bisa diketik lewat chat. Monggo Bapak Ibu. Insya Allah nanti edaran kami juga akan kirim secara resmi kami titipkan ke anak-anak beserta lokasinya, kelompoknya, dan lain sebagainya. Monggo Bapak Ibu apabila ada pertanyaan langsung saja diketik di chat atau bisa langsung open mic. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau menyumbang saran untuk sekolah, kami menunggu saran dan masukan dari Bapak Ibu semuanya. Monggo Bapak Ibu. Pak Rama magangnya jangan di Malang, magangnya itu di Australia. Oh siap. Monggo Bapak Ibu silahkan. Nah Ini itu ada satu sepertinya ada pertanyaan. pertanyaan Pak Rama. Oke, monggo Bu Enda. Oke. Ini dari Ibu Fitria Virayama. Bagaimana untuk kendaraan dari lokasi magang ke sekolah? Ini yang pertama, kemudian jika waktu magang jam 11, apakah langsung ke lokasi, nggih, tidak perlu ke sekolah? Baik, langsung saya jawab, nggih, Bapak Ibu. Jadi selama magang, anak-anak itu diantar dan dijemput oleh orang tua siswa langsung ke tempat magang sesuai dengan jadwal. Jadi tidak perlu kembali ke sekolah, Bapak Ibu, karena nanti selama berproses, anak-anak tentunya akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah menyita tenaga. Dan kegiatan magang juga merupakan bagian dari kegiatan pembelajarannya anak-anak di luar sekolah. Kemudian jika waktu magang jam 11, apakah langsung ke lokasi? Enggak, Ibu. Jadi anak-anak langsung diantar ke lokasi dan tidak perlu ke sekolah paginya. Seperti itu Pak Rama mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Enda. Jadi langsung diantar ke lokasi dan dijemput di lokasi. Untuk Bapak Ibu yang lain, monggo silakan apabila ada pertanyaan. Langsung diketik di chat. Oh, mungkin ini masih ngetik ini Bu Enda. Si malu-malu ini. Monggo. Bisa langsung bertanya juga. Langsung open mic. Monggo. Mumpung kita lagi ketemu. Monggo apakah Sama-sama ada Bapak Ibu. Ibu? Nah, itu ada lagi Bu Enda. Satu. Mohon maaf Bu Enda menegaskan kembali. Jadi kami antar jemput di tempat magang tanpa ke sekolah lagi nggih? Nggih, Pak Rama. Benar Ibu, jadi nanti Ananda langsung diantar dan dijemput di lokasi sesuai dengan jadwal. Nanti wali kelas akan menginformasikan ketika jadwal kepulangan sudah selesai Ananda, nanti akan ada informasi di grup WA, ini untuk vokasi tekno bisa dijemput Ayah Bunda, untuk vokasi elektro bisa dijemput, seperti itu. Jadi biasanya wali kelas akan menginformasikan. Jadi untuk hari Selasa sampai dengan hari Kamis nanti, kami mohon kerjasamanya Ayah Bunda untuk bisa mengantarkan dan menjemput Ananda di lokasi magang masing-masing. Terima kasih Pak Rama. Ya, sama-sama Bu Enda. Jadi Bapak Ibu semuanya, Bapak orang tua siswa, ini langsung diantar dan dijemput di lokasi ya. Jangan seperti datang nggak diundang, pulang nggak dijemput, bahaya nanti. Monggo Bapak Ibu yang lainnya, silakan. Silakan bertanya. Kalau nggak bertanya, saya yang tanya loh ya nanti. Monggo, monggo. Sampun. Apakah sudah cukup jelas Bapak Ibu? Jelas. Oh, oke. Ini selama magang apa diperbolehkan membawa HP? Oke, tadi Bu Enda sudah menjelaskan bahwa boleh membawa HP. Jadi tanggung jawab Iya, masing-masing untuk komunikasi, untuk komunikasi iya, siswa juga. benar sekali Bapak Ibu. Jadi anak-anak kami izinkan untuk membawa HP dengan tanggung jawab masing-masing. Jadi anak-anak kita belajarkan untuk bisa bertanggung jawab atas barang yang dimilikinya. Oke. Oke, Sampun sepertinya sudah jelas. jelas semua Pak Rama. Oh ini. Oke. Nggih. Ya Ibu, dari Ibu Novi, untuk peralatan yang dibawa dan diperlukan akan di-share masing-masing vokasi. Nggih Ibu, jadi nanti hari Senin kami akan ada kegiatan sosialisasi, kegiatan magang bersama anak-anak dan pendamping Bapak Ibu, insya Allah hari Senin. Nanti anak-anak akan mencatat apa saja yang dibawa selama kegiatan magang. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, seperti itu. Ada lagi pertanyaan Pak Terima Rahmat? kasih Bu Enda. Sudah kayaknya ini. Ada lagi Bapak Ibu, monggo. Sudah cukup jelas? Oke. Sampun. Nanti apabila ada pertanyaan bisa WA Bu Enda, bisa WA saya atau WA wali kelas. Kemudian untuk barang-barang yang diperlukan dan lain sebagainya akan kami informasikan selambat-lambatnya hari Senin. Dan apabila ada maju mundurnya,
masalah jadwal kepulangan siswa itu juga akan kami informasikan langsung lewat WA melalui wali kelas ke jenengan langsung. Jadi stay tune di WA untuk memantau kepulangan siswanya. Baiklah, sampun Ibu Endah. Sudah Pak, sepertinya juga Bapak Ibu Ayah Bunda akan melakukan aktivitas di akhir pekan bersama putra-putri tercinta. Monggo bisa diakhiri. Matur nuwun Oke. sangat. Terima kasih Bu Endah. Baiklah Bapak Ibu. Akhirnya kita di penghujung acara. Mohon maaf kalau penghujung acara kali ini bukan ramah tamah karena secara virtual. Bahaya kalau secara virtual ramah tamah. Okay? Selamat berakhir pekan, selamat menikmati waktu bersama keluarga tercinta. Saya Pak Rahman Bu Endah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endah, Oke, Pak terima Rahman. kasih. Semuanya. Terima kasih Bu Endah, Pak Rahman. Oke, Assalamualaikum. hati Bu. Bu Endah, Pak Rahman. Waalaikumsalam. Ya, Pak Rahman. Monggo saya akhiri.